kegiatan Dongeng Pagi. Dongeng Pagi kali ini akan ditemani oleh perwakilan dari kelas 6A. Perhatikan ya anak-anakku semuanya, karena nanti di akhir kegiatan Bu Wulan akan memberikan tugas untuk anak-anakku semuanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Mirlin Platina Kurniawan dari kelas 6A akan membawakan dongeng pada pagi hari ini. Judul cerita yang akan saya bawakan adalah Asal-usul Cikaputrian. Seperti yang sudah teman-teman tahu, Banten memiliki banyak cerita rakyat. Salah satu cerita rakyatnya adalah kisah Asal-usul Cikaputrian. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Dahulu kala di kerajaan Banten hiduplah seorang putri raja yang amat cantik jelita. Sayangnya, karena ia putri raja, ia pun menjadi pemalas dan juga manja. Semua permintaannya harus dituruti. Tidak hanya pemalas dan manja, putri tersebut juga memiliki sifat yaitu sombong. Setiap harinya, ia menghabiskan waktu untuk bercermin. Dan ia merasa apabila ia adalah wanita yang tercantik. Suatu hari, sang putri lari tergopoh-gopoh menemui sang raja. "Ada apa, putriku? Kenapa kamu lari tergopoh-gopoh kemari?" "Ayahanda, hamba ingin dibuatkan sebuah pura." "Tapi putri, membuat pura itu memerlukan banyak biaya." "Soal biaya itu urusan ayah. Yang penting aku harus dibuatkan pura." Begitulah kata sang putri. Beberapa bulan kemudian, pura tersebut pun jadi. "Nak, lihatlah, pura yang sangat indah, bukan?" "Iya, ayah. Hamba sudah tidak sabar untuk ke sana." Sayangnya, pura yang indah itu tidak dapat membuat hati sang putri menjadi lebih baik. Suatu hari, ia mengamati sungai yang ada di depan pura tersebut. Lalu, ia kembali mendatangi sang ayah. "Ada apa, anakku? Kenapa kamu kembali ke sini?" "Ayahanda, aku ingin dibuatkan sebuah pemandian khusus untukku. Tidak ada orang lain yang boleh datang ke sini. Hanya aku yang boleh mandi di tempat itu." "Tapi bagaimana cara membuatnya, nak?" "Ayah tinggal menyuruh orang untuk membuat bendungan di situ." "Tapi nak, sungai itu adalah tempat untuk orang-orang minum, mengairi sawah, dan lain-lain. Jikalau di situ dibuatkan bendungan, maka orang-orang akan susah untuk mencari air. Soal itu ayah yang akan menanggungnya. Yang penting buatkan saja aku pemandian." Beberapa hari kemudian, pemandian sang putri itu pun jadi. Sang putri sangatlah senang. Saat ia sedang mengepak-ngepakkan kakinya di sungai, ia pun berkata begini kepada para pelayannya, "Kalian tidak boleh ada satupun yang bergerak ke sini, ataupun kalian menyentuhkan kaki di sungai ini. Siapapun yang akan menyentuhkannya akan dihukum dengan berat." Beberapa waktu kemudian, datanglah seorang nenek-nenek
yang akan mencuci bajunya di tempat tersebut. Ia dengan pedenya langsung mencuci bajunya. Hei nenek tua, apa kau tidak tahu ini tempat siapa? Tapi nenek itu hanya terdiam. Hei nenek, apakah kamu tidak bisa mendengarku? Karena nenek itu sudah tidak tahan lagi dengan cacian sang putri, ia lalu meninggalkan bajunya dan menghampiri sang putri. Hei Tuan Putri anak raja, apa kau tak tahu karena ulahmu orang-orang pada kesusahan mencari air? Emangnya aku peduli? Apa kau tak tahu? Seharusnya anak raja itu berbuat dengan baik. Seharusnya anak raja itu lemah dan lembut. Ia juga harus memikirkan rakyat. Berani sekali kau berbicara begitu padaku. Ayahku akan menghukummu dengan berat. Kalau begitu aku yang akan menghukummu, anak. Lalu tiba-tiba awan di atas yang sedang cerah menjadi gelap. Dan petir menyambar-nyambar kolam pemandian sang putri hingga airnya surut. Sikapmu sungguh tidak baik. Aku akan mengutukmu menjadi ular hitam. Beberapa menit kemudian, sang putri berubah menjadi ular hitam. Karena merasa malu, putri tersebut pun langsung pergi. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anakku, bagaimana dengan ceritanya? Bagus bukan? Kita berikan applause untuk kelas 6A dan Bu Ii selaku wali kelas 6A. Tugas dongeng pagi kali ini untuk kelas 1, 2, dan 3. Soalnya nomor 1, tuliskan judul cerita yang anak-anak saksikan tadi. Nomor 2, tuliskan tokoh-tokoh cerita yang ada pada cerita tadi. Nomor 3, tuliskan pesan moral yang terkandung dalam cerita tadi. Tugas untuk kelas 4, 5, dan 6, buatlah ringkasan dari cerita tadi. Anak-anak bisa kirim tugas dongeng kalian ke guru kelas masing-masing. Untuk kegiatan dongeng selanjutnya ditampilkan dari perwakilan kelas 5A. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah.